Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Franciscus Benyamin Stompul, mahasiswa Teknologi Informasi ITS dengan nomor NRP 502-721-1021. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang dinamika partikel. Pertama-tama, kita perlu tahu, apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai penyebab terjadinya gerak suatu gaya. Atau lebih simpelnya, kita mempelajari kenapa benda dapat bergerak. Kita tahu bahwa gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan juga membuat benda menjadi diam. Namun, untuk mengetahui lebih jelas mengapa benda bisa bergerak, kita perlu mengetahui parameter-parameter dari gerak tersebut, seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Baik, kita akan membahas mengenai konsep gaya yang dijelaskan oleh Sir Isaac Newton. Hukum-hukum Newton adalah hukum yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel, seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan masalah sederhana lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, yang juga dapat disebut hukum kelembaman, dapat disimpulkan seperti ini. Apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Sebagai contohnya, seperti kita sedang duduk dalam mobil, lalu supirnya tiba-tiba mengerem. Kita merasakan tubuh kita terdorong ke depan kan? Tubuh kita terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi untuk mempertahankan posisi. Hukum 1 Newton ini dapat dirumuskan dengan persamaan ini, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Baik, selanjutnya ada hukum 2 Newton, yang menjelaskan hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Sebagai contohnya, kita dapat membayangkan apabila kita mendorong gerobak. Tentunya kita akan merasakan lebih berat mendorong gerobak yang penuh dibandingkan dengan mendorong gerobak yang kosong kan? Hal itu karena dengan besarnya beban, maka dengan gaya yang konstan percepatannya akan semakin kecil. Hukum 2 Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang dialami benda. Selanjutnya, ada hukum 3 Newton, yang sering juga disebut dengan hukum aksi reaksi. Hukum ketiga ini adalah hukum yang lebih sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Hukum 3 disimpulkan seperti ini. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Sebagai contohnya, bayangkan kita menaiki tangga. Kita memberikan gaya ke bawah, namun kita terangkat ke atas kan? Hal tersebut adalah karena adanya gaya aksi reaksi. Hukum 3 Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. F aksi sama dengan negatif F reaksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dinamika partikel. Sekarang kita tahu bahwa dinamika partikel itu kan bermacam-macam, tetapi apa saja jenisnya? Yang pertama, ada yang dinamakan gaya berat atau gaya gravitasi. Seringkali kita menganggap benda berat itu adalah seperti berat badan kita yang ditimbang pada timbangan. Namun pada timbangan tersebut, sebenarnya kita mendapatkan massa tubuh kita. Sedangkan gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi, tetapi ada juga hubungannya dengan massa. Gaya gravitasi seperti yang kita tahu adalah gaya yang menarik benda. Gaya gravitasi dapat dikatakan sebagai gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di dekatnya, dan arah gaya ini adalah mengarah ke pusat bumi. Gaya ini dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat suatu benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Secara simpelnya, kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa adanya gaya eksternal, benda tersebut
akan menerima gaya normal sebesar gaya berat benda tersebut. Gaya normal dapat dirumuskan dengan N sama dengan W sama dengan M dikali G. Mirip dengan rumus gaya berat di mana pada benda diam, gaya normalnya akan sama besar dengan gaya berat benda. Selanjutnya ada gaya gesek, yaitu gaya yang terjadi akibat adanya sentuhan antara dua permukaan benda. Gaya ini menyebabkan benda bergerak dapat terdiam karena adanya hambatan. Sebagai contohnya, bola yang bergerak di atas tanah dan bola yang bergerak di atas lantai akan lebih lama bergerak yang bergerak di atas lantai, karena tanah lebih kasar daripada lantai. Gaya gesek dibedakan menjadi gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, di mana yang membedakan adalah gaya gesek statis terjadi pada benda yang diam, sedangkan gaya gesek kinetis terjadi pada benda yang bergerak. Keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk statis, Fs sama dengan μs dikali N, di mana Fs adalah besar gaya gesek statis, μs adalah koefisien gesek statis, dan N adalah gaya normal. Untuk gaya gesek dinamis, Fk sama dengan μk dikali N, di mana Fk adalah gaya gesek kinetis, μk adalah koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya normal. Kedua rumus tersebut menggunakan koefisien gesek. Apa itu koefisien gesek? Secara simpelnya, koefisien gesek adalah nilai dari 0 sampai 1 yang menyatakan seberapa kasar permukaan benda yang diamati, dengan 0 adalah licin dan 1 adalah benda yang kasar. Masih ada beberapa jenis dinamika partikel lainnya, seperti gaya tegangan tali dan gaya sentripetal, dan juga memiliki penerapan serta kegunaannya masing-masing. Tetapi sekian dahulu presentasi dari saya mengenai dinamika partikel. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan. Saya Franciscus Benjamin Stompul dengan RFE 50272111021 mengucapkan terima kasih.